Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Arcitra Purwaningrum, NIM 191105111, Prodi D3 Rekam Medis semester 3. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk yang pertama, indikator itu adalah suatu perangkat yang dapat digunakan dalam pemantauan suatu proses tertentu. Indikator mutu pelayanan kesehatan adalah suatu ukuran pentalaksanaan pasien atau keluarga dari layanan kesehatan. Indikator dibuat untuk memantau bagian kritis dari layanan kesehatan. Untuk yang pertama, indikator mutu rumah sakit yang meliputi berbagai perhitungan statistik seperti konsep standar grafik Barber-Johnson, angka kematian, kunjungan rawat jalan, dan gawat darurat. Pengertian dari indikator rumah sakit yang pertama adalah indikator mutu di rumah sakit, instansi yang menaunginya yaitu Kementerian Kesehatan. Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sampai 2019 yaitu yang pertama, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya tanggap atau responsif dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan atau life cycle, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Sasaran indikator yang pertama adalah meningkatnya kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatnya pengendalian penyakit, yang ketiga meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat meningkatnya akses kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang kelima meningkatnya jumlah jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan. Yang keenam adalah meningkatnya sinergitas antar kementerian atau lembaga. Selanjutnya meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri. Selanjutnya meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis, dan pemantauan evaluasi. Yang kesembilan meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ke-10 meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ke-11 meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan. Yang terakhir adalah meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis indikator mutu di rumah sakit. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah pembinaan upaya penunjang medik dan sarana kesehatan indikator yang paling sering digunakan sebagai standar peningkatan kualitas mutu kesehatan di rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bed Occupancy Rate atau BOR, yaitu presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya pemanfaatan dari tempat tidur di rumah sakit. Yang kedua adalah Average Length of Stay atau AFLOS, merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu yang dijadikan tracer atau yang perlu pengamatan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah Bed Turnover atau BTO, diartikan sebagai frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu waktu tertentu, biasanya 1 tahun, tempat tidur di rumah sakit dipakai. Yang keempat, turnover internal atau TOI, yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dan saat terisi ke saat terisi berikutnya. Yang kelima adalah net death rate atau NDR,
diartikan sebagai angka kematian kurang lebih 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Yang keenam adalah gross death rate atau GDR, adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Yang ketujuh adalah rata-rata kunjungan poliklinik per hari. Indikator ini dipakai untuk menilai tingkat pemanfaatan poliklinik rumah sakit. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang pengukuran indikator mutu. Pengukuran indikator mutu di rumah sakit salah satunya adalah menggunakan Barber-Johnson atau BJ diagram. Adalah suatu diagram yang dapat menyajikan secara visual sekaligus 4 variabel rumah sakit, yaitu BOR, AFLOS, TOI, dan BTO. Barber-Johnson dapat digunakan untuk yang pertama membandingkan antara beberapa rumah sakit di suatu wilayah atau beberapa unit rumah sakit di seluruh rumah sakit dalam periode waktu yang sama. Yang kedua, membandingkan atau melihat perkembangan rumah sakit atau unit rumah sakit yang sama pada periode waktu yang berlainan. Yang ketiga, membandingkan perkembangan dari beberapa rumah sakit atau unit rumah sakit menurut waktu. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemungkinan perubahan suatu variabel dengan mengubah variabel lainnya. Di sini ada contoh gambar grafik Barber-Johnson. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.